Bertempat di Aula Kampus Universitas Kristen Immanuel, Ukrim, Yogyakarta, Ketua DPRD DIY Nuryadi menggelar sambung rasa, menyerap aspirasi dan melakukan dialog publik. Kali ini, Ketua DPRD DIY Nuryadi dialog dengan akademisi Ukrim dan tokoh masyarakat Purwomartani Kalasan Sleman, Yogyakarta. Berbagai masalah mengemuka dalam dialog publik di Aula Kampus Ukrim Yogyakarta. Salah satu di antaranya pemanfaatan tanah kas desa dan pembangunan infrastruktur jalan. Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Epafras Mujono menyambut baik atas kepercayaan dari DPRD DIY yang menggunakan Aula Gedung Ukrim sebagai tempat sambung rasa pimpinan DPRD DIY. Selama ini, Aula Gedung Ukrim sering dimanfaatkan oleh masyarakat Purwomartani dan sekitarnya untuk kegiatan masyarakat. Hari ini kami berterima kasih bisa bekerja sama dengan DPRD 1 Yogyakarta. Kami juga berterima kasih untuk kepercayaannya Bapak. Di Ukrim dipercaya untuk ketempatan. Jadi Ukrim hanya ketempatan saja. Acara ini diadakan oleh DPRD 1 Yogyakarta. Lalu juga kami mengucapkan terima kasih kepada kepercayaan Dewan kepada Ukrim. Kami ingin menyampaikan yang pertama, kami Ukrim ini adalah universitas yang sekalipun labelnya Kristen Pak, tapi kami inklusif, di mana kami ada menerima semua mahasiswa dari latar belakang apapun, ya seperti itu. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah melalui Dewan, terutama dalam pelaksanaan penyelenggaraan KIP kuliah, ya lewat jalur aspirasi masyarakat. Memang yang kami terima adalah lewat DPRD pusat. Itu lalu kami juga ingin menyampaikan tadi kami Ukrim sekalipun universitas ini universitas paling timur Pak. Dengan 10 program studi ya semuanya legal terakreditasi dan kami menerima mahasiswa dari semua latar belakang. Kecuali untuk 4 prodi yang memang prodi keagamaan, memang harus Kristiani, gitu ya. Yang lain adalah kami menerima dari latar belakang agama dan budaya apapun itu. Dan kami Ukrim berharap dan kami bersedia untuk terus melanjutkan kerjasama kita, ya, asalkan di waktu yang tepat, ya kita bisa saling komunikasi, ya. Kebetulan puji Tuhan kalau Pak Cip menjadi bagian dari keluarga kami sehingga melalui beliau dan melalui pimpinan bisa dikomunikasikan, ya. Demikian sambutan kami dari Ukrim. Sekali lagi kami Ukrim bersukacita menyambut Bapak bersama dengan rekan-rekan semuanya. Ketua DPRD DIY Nuryadi mengaku merasa bangga bisa menggelar sambung rasa di lingkungan kampus Ukrim yang dihadiri kalangan akademisi dan tokoh masyarakat. Nuryadi mengatakan di lingkungan kampus dirinya tidak akan membicarakan politik praktis. Ketua DPRD DIY Nuryadi lebih banyak menyampaikan mengenai sejarah perjuangan masyarakat Yogyakarta saat memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan sehingga mendapatkan label Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga menceritakan mengenai sejarah perjuangan masyarakat Yogyakarta untuk terbitnya Undang-Undang Keistimewaan yang berimbas adanya dana keistimewaan yang saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya Nuryadi. Nuryadi itu adalah anggota DPRD DIY. Tapi bagi Nuryadi, anggota Dewan pejabat tapi wakil rakyat. Saya tegaskan, seorang anggota Dewan ini bukan pejabat tapi wakil rakyat. Maka kebahagiaan Nuryadi jika sowan di hadapan rakyatnya diterima dengan baik. Alhamdulillah hari ini Rektor, hari ini saya sangat bahagia bahwa saya bisa bersama-sama berhadapan dengan tokoh-tokoh akademisi. Izin sehingga saya bingung saya harus matur apa ini. Kayak yang saya hadapi adalah Bapak Ibu yang punya potensi keilmuan. Tapi bagaimanapun saya seorang politisi harus matur apa yang seharusnya saya aturkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian,
sebagai anggota Dewan ini kami hanya ada 3 tugas pokok, yaitu legislasi buat aturan, kalau di daerah munculnya nanti perda, kalau di pusat munculnya undang-undang. Yang kedua adalah budgeting, anggaran. Yang ketiga adalah pengawasan. Izin supaya tidak salah kaprah, kami sudah juga meluruskan bahwa itu bukan pejabat, maka pembuat kebijakan anggaran di daerah sampai di itu adalah lembaga legislatif, bukan eksekutif. Ini yang saya luruskan Bapak. Sehingga satu contoh, jika ada keputusan di tingkat 1, pasti setelah saya ketok anggaran, saya ketok palu, maaf, pasti ada 2 yang menandatangani. 1 gubernur dan 1 ketua DPRD. 1 Ngaso Dalem, 1 Nuryadi, Pak. Saya adalah wakil pimpinan SAMI. Sehingga saya berharap Swansak ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, Bapak. Izin matur, jika itu bicara tentang ketatanegaraan, bicara tentang negara, kami punya filosofi bahwa sejarah harus digunakan sebagai acuan. Maka saya matur bahwa kita bisa duduk bersama tanpa dibubarkan penjajah memerlukan waktu yang panjang. 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun kita dijajah Jepang. Maka pada kurun waktu itu 353,5 tahun itu kita relatif tidak mungkin kita bisa seperti ini, Bapak. Seperti ini harus ditandai dengan Soekarno membacakan teks proklamasi. Sebagai bangsa yang besar, sudah selayaknya kita harus menghormati pendahulu kita yang berjuang. Untuk itu izin matur dengan hati, mohon semua tangan kanan dikepalkan, semua. Kalau saya pakai merdeka, mohon dijawab merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih kalian. Pada waktu Soekarno membacakan sidang kita merdeka itu, diberikan Soekarno banyak sekali. Sabang Merauke sekarang ini namanya. Dari suku yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, dan dari agama yang berbeda. Izin, sehingga kami PD Perjuangan selalu mengambil posisi itu. Kami tidak membeda-bedakan agama dalam konteks berpolitik. Bagus sekalian, saya ambil contoh kebijakan yang saya ambil karena saya ketua partai, Bapak. Di periode 2024-2029 ini yang dulu tidak pernah terjadi, tapi kali ini terjadi. Dan teman saya menentukan teman saya 2 orang untuk menjadi ketua DPRD. 1 di kota Wisnu Sardono, yang kedua ganda. Izin, 2-nya itu bukan dari Islam, non-Islam, Bapak. Saya mengambil itu, Pak, itu dibolehkan dan dibenarkan. Kan janjinya pada waktu kita merdeka dulu adalah kita tidak membedakan apapun. Saya berani, Pak. Sebelum itu tidak ada, Pak. Nah, bagaimanapun seorang pejuang yang mengikuti dengan polisinya Soekarno, saya harus melakukan apapun yang terjadi. Izin, maka Bapak sekalian tidak usah ragu-ragu kepada kami. Kami adalah partai politik yang bisa menerima dari manapun aspirasinya. Bahkan sejatinya kami siap untuk diutus, kami siap untuk diminta pertimbangan, kami siap untuk dinomorkan 1 untuk berjuang, Bapak. Tetapi kita harus pahami semua bahwa UKRIM ini adalah lembaga pendidikan yang tidak boleh bicara tentang politik praktis. Bapak sekalian, bahwa tadi disampaikan oleh Mas Anam, bahwa sambung rasa ini tidak dimiliki oleh semua anggota Dewan. Sejatinya sambung rasa ini saya ambilkan dari uang saya untuk keluar negeri, Bapak. Saya tidak keluar negeri, sudah 6 periode, Pak.
jika dipikir-pikir secara nalar, secara benar, secara jujur, bahwa sejatinya ke luar negeri itu juga untungnya juga tidak banyak amat, Pak. Hanya sekedar, mohon maaf, itu main-main saja, Bapak. Itu membang-bang duit saja, Bapak. Maka kesadaran kami ini saya sampaikan, dan ini diikuti oleh wakil saya, walaupun dengan jumlah yang berbeda. Izin Bapak, saya menggeser anggaran dari luar negeri ke kegiatan Sambung Rasa ini bisa saya lakukan untuk setiap bulannya paling tidak 14 kali saya pertemuan, Bapak. Luar biasa. Di antara sekian banyak saya sowan hari ini yang saya merasa rada shock ini di hadapan para dosen. Saya dosen senior lagi, Pak. Jadi tapi bagaimanapun itulah wakil penjenengan. Sehingga saya yakin jika Nuryadi mau sempurna, pasti harus berhadapan dengan para akademisi. Dengan harapan akademisi nanti akan memberikan masukan kepada saya untuk menyempurnakan apa yang seharusnya saya lakukan di daerah istimewa Jakarta ini. Bagus sekali ya, bahwa sedikit Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat memahami, tapi paling tidak hari ini saya mengulang izin. Pada waktu Soekarno membacakan teks proklamasi itu, apakah Nusantara, saya sebut saja, sekarang ini Sabang sampai Merauke, itu semua terjajah? Izin saya mengingatkan saja Bapak besok, tidak. Ada wilayah yang tidak terjajah, namanya Yogyakarta, Bapak. Keraton Tengah Yogyakarta itu tidak terjajah, Bapak. Sehingga merdeka pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan dalam ke-9 dan Pakualaman 8 setelah tanggal 17 kita merdeka? 2 hari setelah itu Sultan dan Pakualaman membuat statement lesan bahwa Yogyakarta di belakang Republik. Bahkan tidak itu saja, tanggal 5 September 45 membuat amanat atau maklumat Yogyakarta, tertulis bahwa Yogyakarta di belakang Republik dengan posisi Yogyakarta istimewa yang diminta. Luar biasa, Pak. Ternyata sejarah Yogyakarta kita yang sekarang di Yogyakarta menjadi bangga. Tidak hanya itu saja, karena pada waktu Indonesia merdeka 17 Agustus tadi, banyak rakyat Indonesia yang suka, tapi juga masih ada segelintir manusia yang tidak suka kita merdeka. Bahkan mengisukan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hanya pemberian, katanya. Tetapi hari ini harus kita jawab bersama, tidak, itu adalah kita murni memerdekakan sendiri. Karena pada waktu itu, pada situasi Agustus awal yang kita jalan Jepang dibom atom 2 kali, tanggal 6, tanggal 9 Agustus. Hiroshima dan Nagasaki lillah menentukan, Pak. Sehingga kesempatan itulah pemuda mengambil posisi kita merdeka. Catatan sejarah, ada 2 cara kita merdeka. Berjuang, satu dengan memikul senjata oleh Pak Dirman dan teman-teman, dan dengan diplomasi dan seluruh pemuda Indonesia pada waktu itu. Itu Pak sekalian. Sehingga di posisi luar negeri pun begitu. Masih tidak banyak negara yang mengakui bahwa kita merdeka. Sampai bagaimana saudara dalam menyampaikan bahwa Indonesia sudah merdeka. Salah satunya Yogyakarta sudah tidak pernah dijajah, Pak. Benar pada waktu itu sekutu datang lagi di Batavia. Feeling asal dalam ke-9 sama dengan apa yang dirasakan oleh Soekarno pada waktu itu. Ada satu komunikasi kira begini, Bung, jika Bung tidak bisa, Bung Karno maksudnya ini, konsentrasi memimpin negara ini dari Jakarta, silakan ibu kota dipindah di Yogyakarta. 2, Pak, clear, Pak. Masih satu lagi, Pak, kontribusi Yogyakarta di beberapa negeri ini, Pak. Pada saat pemerintahan itu di Yogyakarta, semua biaya dibiayai oleh Nusa dalam ke-9, sekira jumlah 6,5 juta golden, clear, Pak. Sisi lain, Soekarno sebagai pejuang ini punya jargon Soekarno adalah jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Disitulah dengan Yogyakarta diberikan bahwa kita istimewa dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 350, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya Yogyakarta istimewa dan setingkat dengan provinsi. Artinya kita masih bisa
membuat aturan sendiri di luar aturan yang untuk reguler provinsi semua ya Pak. Tapi itu tidak dimanfaatkan oleh Sodalem ke-9 dan Pakualam ke-8. Lambat laun posisi keistimewaan semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin terpendam, senyampang dengan jatuhnya Soekarno. Baik sekalian, proses berikutnya Undang-Undang 350 dirubah oleh Orde Baru menjadi 574. Singkat cerita, reformasi terjadi, ada perubahan pimpinan. Disitulah kita ancang-ancang untuk kembali meminta hak istimewa kita loh Pak. Kebetulan Ketua Umum kami Megawati memberi tugas pada kita agar keistimewaan diperjuangkan lagi. Walaupun sudah sekian puluh tahun terpendam Pak. Tidak ada sedikit pun partai politik yang mencoba bergerak daripada itu Pak. Sampai-sampai kantor kami di Malioboro digeruduk warga Yogyakarta dengan label sidang rakyat pada itu Pak. Diduduki saya beberapa hari. Saya sudah di anggota dewan, saya datangi itu korlepnya. Kebetulan korlepnya ada yang kenal, salah satunya namanya Pak Eko Suwanto, sekarang menjadi ketua komisi A dari PD Perjuangan. Apa maksudnya ini? Maksudnya satu, masyarakat Yogyakarta agar minta kepada pusat untuk kita istimewa dengan cara diparipurnakan di DPR DIY. Tidak mudah Pak, tidak mudah, tapi akhirnya kami paksakan. Kami pada waktu itu juga terbesar suaranya, paksakan. Ternyata dari 55 anggota dewan yang datang untuk paripurna itu hanya 45 Pak. Sehingga 45 orang itu kami menyponsori kita tetapkan dan kita bawa ke Jakarta, dan betul di Jakarta Bu Mega menempatkan anak-anak kader yang terbaik untuk menjadi pansus panja. Singkat cerita, belum lama akhirnya Undang-Undang Keistimewaan ditetapkan dengan nomor 13 tahun 2012. Selesai tugas saya sebagai wakil rakyat di DIY Pak. Konsekuensi logis daripada pemerintah pusat memberikan hak istimewa kepada Yogyakarta harus memberikan anggaran namanya dana keistimewaan. Izin Bapak mungkin mendengar tapi belum pernah bisa merasakan atau memahami seperti apa dana keistimewaan. Dan benar, pada waktu dana keistimewaan turun yang pertama kali, kedua kalinya belum bisa dikemana-mana Bapak, anggaran itu Pak. Belum bisa diturunkan kemanapun Pak. Maka proteslah masyarakat Yogyakarta kepada PD Perjuangan pada waktu itu yang bertanggung jawab untuk undang istimewa. Kenapa anggaran tidak masuk ke kami? Maka kami pelajari bersama-sama dengan Ngasodalem, akhirnya kita putuskan pertama kali yang kita sesuaikan tentang kelembagaan istimewa adalah kecamatan. Kecamatan pada waktu itu kita sesuaikan namanya menjadi Kapanewon. Ini yang ada di Yogyakarta. Setelah itu desa Pak. Desa begitu. Singkat ceritanya, kita juga berjuang sama dengan desa. Kepada yang demo pada kita tetapkan. Yang kabupaten lebih selesai dulu, yaitu kabupaten menjadi kalurahan Pak. Baru tahun 2004 kemarin kita selesaikan yang kota. Sehingga di ini ada 438 desa, kalurahan dan kelurahan Pak. Izin kalau ada perangkat kelurahan nanti mohon dikoreksi. Kita tetapkan tahun 2004 dan itu saya kunci agar kalurahan dan kelurahan sebanyak 438 mendapatkan bantuan masing-masing 100 juta. Pak. Ditambah yang tahun ini saya tambah 20 juta sehingga masing-masing kalurahan dan kelurahan mendapatkan 120 juta. Itu Bapak. Dan kami juga banyak mempunyai kegiatan yang boleh diakses oleh masyarakat. Hanya kalau saya cerita ini mungkin terlalu panjang. Nanti monggo setelah ini saja, monggo silakan daripada kita. Bapak sekalian, sehingga kesimpulannya adalah bahwa merdeka kita dulu bukan pemberian tapi kejuangan, dan undang-undang keistimewaan adalah kejuangan daripada warga kita untuk itu, bukan tiba begitu saja, jatuh begitu saja. Maka seharusnya undang-undang dana keistimewaan itu harus sampai ke rakyat. Hari ini kita sedang dikacaukan dengan
kebijakan pemerintah pusat, Pak. Jika pemerintah pusat membicarakan tentang reguler menjadi logika anggaran politik, silahkan. Tapi untuk keistimewaan itu tidak. Keistimewaan tidak murni politik, tapi termasuk di dalamnya sejarah. Maka seharusnya undang-undang anggaran istimewa itu tidak boleh dipotong. Tapi kali ini masih dipotong 500 miliar kita, Pak. Mestinya. Jika saya teriak-teriak terus pada pemerintah pusat. Dan saya tegaskan, Bapak Ibu Aswirso, tugas anggota Dewan Mengtelu tak ulangi, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tidak ada cerita anggota Dewan jadi makar proyek, nggak ada. Harus kita tuntaskan. Maka ini cara kita, Bapak. Saya selalu kepada masyarakat, jika masyarakat menitipkan perusahaan pada saya, dan itu berhasil, satu yang tidak boleh dilakukan masyarakat, untuk ngopai saya, karena tugas saya untuk itu, Pak. Tugas saya untuk menjawab kesulitan masyarakat sepanjang itu yang menjadi kewenangan kita. Dan setingkat dengan provinsi, kita masih bisa. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD DIY sebagai wakil rakyat meminta kepada peserta sambung rasa untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Permintaan tersebut direspon oleh sejumlah tokoh masyarakat. Di antaranya muncul pertanyaan seputar Pergub DIY nomor 24 tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kalurahan. Pergub ini melarang pembangunan hunian, hotel, villa, resort, dan homestay di atas tanah kas desa atau kalurahan untuk memprioritaskan fungsi pertanian, sosial, dan ekonomi warga lokal. Selain itu, juga soal jalan-jalan yang rusak. Berikut dialog Ketua DPRD DIY dengan sejumlah tokoh masyarakat. Ucapan terima kasih karena UKRIM selalu dipihaki dari pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan jalan di depan kampus. Memang beberapa waktu yang lalu kami sempat melihat beberapa mahasiswa itu jatuh karena antara aspal dengan pagar itu ada bagian jalan yang pendek. Tetapi kemarin terima kasih sudah dipihaki, dibuat aspal untuk menyambung antara pagar UKRIM dengan jalan utama. Tetapi mohon izin Bapak, pembangunan itu baru sampai kepada bagian sekitar pintu gerbang. Jadi dari pintu gerbang ke arah selatan sampai ke batas kampus bagian selatan itu masih belum. Jadi jika berkenan kami mohon supaya dilanjutkan. Yang teman itu, jika itu menjadi kewenangan kami langsung nanti respon, Pak. Jika kabupaten izin, nanti menjadi temuan pada waktu saatnya itu dikoreksi oleh inspektorat atau BPK. Maka kita lihat dulu, Mas. Prinsipnya kami paham betul bahwa tetapi gampang jika itu milik kabupaten dan kabupaten itu tidak punya duit, kabupaten yang minta kepada kami, Pak. Tapi tetap mekanisme kabupaten yang mengerjakan, bukan langsung dari provinsi. Gitu ya, Mas. Karena ini batasan-batasnya harus kita pahami. Jangan sampai nanti itu dilakukan dengan 2 APBD ya, atau hanya dilakukan 1 kali kegiatan tapi 2 APBD. Kan ada yang semacam, bukan di Jogja, bukan di Sleman, Bapak. Tapi banyak kayak gitu sehingga ada sesuatu yang tidak pas pada pelaksanaan. Maka kami diinstruksikan oleh pengawas baik inspektor maupun BPK, mohon jika itu bukan kewenangannya jangan dikerjakan. Tekniknya adalah kami bisa membantu pada kabupaten yang setiap saat kami juga bantu. Hanya bagaimana bantu kabupaten untuk jalan itu nanti kita diskusikan dengan Pak Kepala Bupati maupun Pak Kabupaten. Kan Mas Agus terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Nuryadi dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada yang siang hari ini yang saya hormati. Mohon izin Bapak, saya Aris. Kebetulan saya nyun sewu perangkat desa, Pak. Saya dukuh Juangen, Pak. Langsung saja Pak, ini berkaitan dengan wilayah kami, Pak. Ini kebetulan di Juangen itu kan di Purwomartani, ya Pak. Ya saya yakin ini di beberapa kelurahan yang lain juga hampir sama,
di tempat kami itu ada tanah kas desa, Pak. Karena kebetulan Pak Nuryadi kan dekat dengan Ngarso Dalem. Kebetulan kami ada di Purwobinangun itu ada tanah kas desa, dan itu sejak dulu, sejak tahun 74 itu sudah dibangun bangunan-bangunan untuk masyarakat. Nggih, itu sekitar ada 5.000, Pak. Nggih, semuanya ada 150 rumah. Nggih. Nah, ini mohon nanti kami melalui Pak Nuryadi, kebetulan dekat dengan Ngarso Dalem. Kebetulan warga kami itu masuk di RT 7. Mereka sampai saat ini resah, Pak, dengan adanya pergub nggih tentang tanah kas desa. Nggih. Mohon nanti kami dibantu, Pak Nur, baiknya bagaimana agar warga yang sudah tinggal sejak tahun 70 dengan adanya pergub yang baru ini mereka tidak resah, dan kalau memang kemarin sudah didata melalui desa, sudah diajukan ke Dispentaru, sudah diajukan ke Panitikesmo, ya semoga nanti Pak Nuryadi bisa membantu agar Nyun Sewu bisa mendapat kekancingan dari Panitikesmo atau Ngarso Dalem. Kemarin, jujur ini baru kemarin, hari Rabu, itu yang tinggal di situ didatangi Satpol PP, Pak. Udah deg-degan kabeh, semuanya udah deg-degan. Nah, warga itu kan Nyun Sewu, mesti nek gitu itu kan ngudorosanya sama Nyun Sewu, Pak. Saya selaku duku itu kan pelayan warga, Pak. Jadi nek gitu itu saya disambati, saya juga bingung. Saya harus sambat kepada siapa? Dan saya yakin ini tidak hanya di Purwomartani, Pak. Hampir seluruh desa itu juga terjadi seperti itu. Makanya bagaimana caranya untuk masyarakat atau warga-warga yang menempati tanah kas, itu maaf bisa ada solusi, Pak. Maturun. Nggih. Mas Aris tak jawab ya. Jadi gini loh, alhamdulillah saya di sini banyak aspirasi, Pak. Tidak usah datang satu persatu. Maturun ya Mas Ukrim. Yang tentang pertama kali. Jadi janji kita. Janjiku, kui PD Perjuangan. Janjiku, kui adalah PD Perjuangan. Itu pada waktu kita membuat undang semewaan itu kita perjuangkan. Gue menyesatkan rakyat, Pak. Jujur, sebelum ada undang-undang keistimewaan, nggak ada cita tanah itu jadi masalah, betul kan? Sekarang ada pergub. Pergub itu harus dilihat secara saksama. Tidak boleh dong pergub atau perda itu jaring masyarakat yang dulu belum ada aturan muncul. Clear ya? Jadi yang sebelum ada aturannya nanti kita selesaikan, Pak. Tapi yang sudah ada pergub terus melanggar, aku ada tanggung jawab. Betul ya, Pak ya? Jadi kelurahan ini melu putih Pak Lurah. Jenengan pun tahu untuk kegiatan asosiasi apa ya, pemanfaatan tanah belum? Sudah ya? Udah tuntas dulu, udah masuk belum itu? Udah sampaikan sama Topas belum? Yang itu apa katanya? Katanya Bispetar itu apa pada waktu itu sampaikan tentang tanah itu? Jadi itu tugasku, Mas ya. Yang 150 tadi ya, Pak. Ini janji itu dilakukan sebelum munculnya pergub ya. Ji, Bapak. Itu aja, Pak. Bahkan Ya. Nyun Sewu. Ya. Kata simbah saya sebelum saya lahir. Oh, ya, siap. Saya lahir 77, Bapak. Oh, siap. Di situ sudah Nyun Sewu sudah berdiri seperti itu. Ini cerita dari simbah saya, Bapak. Nah, penjelasan itu disampaikan pada warga sing todo sanksi. Kapan warga dikumpulkan undang kula nggih? Oh, siap, Bapak. Siap. Nggih. Siap nanti. Ketua DPRD DIY Nuryadi merasa senang karena dalam acara Sambung Rasa kali ini banyak aspirasi yang masuk dan akan segera ditindaklanjuti, termasuk permasalahan tanah kas desa yang digunakan warga Padukuhan Juwangen. Ketua DPRD DIY Nuryadi akan turun langsung membantu menyelesaikannya. Inilah salah satu manfaat pentingnya wakil rakyat bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat.
beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari, hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV.